episode sebelumnya. Ya malah waktu itu uniknya almarhum Bunda itu memperkenalkan sesaat tapi berkesan. Karena itu pertama nggak sengaja, kedua kebetulan kan Om. Yang ketiga ternyata saya bedanya nggak sengaja sama kebetulan ini apa? Perasaanmu setelah nggak ada Bunda itu gimana? Keluar dari ruang IGD itu rasanya kayak baru pertama kali memijakkan kaki di permukaan bumi. Udah beda alam itu kan kepikirannya gini, aduh Bunda di sana itu kayak gimana ya? Di sana tuh tempatnya seperti apa? Ya. Terus lagi ngapain, lagi apa? Tapi kan nggak bisa nelpon, nggak bisa apa. Jadi cuman bisa pakai cara yang diturunkan dari doa. Tuhan ya doa ya kan. Maafkan aku. Karena ayah itu kan orangnya saking independennya. Itu kalau nggak ada yang ngingetin, ya keterusan. Pesan pertama itu kayak udah pulang ke rumah, kayak mudik, bukan kayak memperkenalkan diri ke siapa-siapa enggak. Oh, bukan kayak menjadi seorang tamu. Iya, nggak kayak tamu ya, kayak di rumah kayak santai. Waktu itu kan masih ada mungkin karena kebawa emosi ya. Waktu itu aku sempet ngeblokir kontaknya mama sama ayah gitu kan. Terus besoknya aku unblock. Kalau namanya orang meninggal itu dikasih ini malaikat mana-mana mesti udah diacarani. Iya sih. Kalau namanya orang mendadak itu meninggal ya wajar toh. Iya. Iya nggak bisa beli tiket ya nggak apa-apa. Nah itu dia. Adikmu kepiye? Adikmu kan cewek. Iya. Gue kepiye perasaannya? Gimana perasaannya? Tak pantasku untukmu. Nah, tapi sebenarnya gini, yang banyak orang nggak tahu ya kan. Tadi kan kamu cerita bahwa ayahmu dikenalkan sama mamahmu yang sekarang itu sama dari Bunda. Iya. Nah, apa namanya? Ada nggak misalnya kayak sampai kalau orang-orang itu kan mikirnya kan ini cuman ibu tiri bahasanya gitu. Cuman ibu tiri atau apa ibu sambung. Gue udahlah nggak mau kayak gini. Pernah nggak kepikiran kayak gitu? Sebenarnya sih kembali lagi ke titik masalah anak dan orang tua Om. Iya. Ya saya nggak mau ngejudge orang, nggak mau berasumsi atau apa ya. Di luar sana itu maaf mungkin ada yang bapak dan ibu dan anak dan orang tua itu saudara. Tapi saudara belum tentu memperlakukannya seperti anak kandung. Ada juga anak yang tidak saudara tapi diperlakukan seperti anak sendiri, anak kandung sendiri. Ini balik lagi. Jadi teman-teman kalau mau dengerin masalah kenakalan remaja ini ada di episode sebelumnya nih. Nah, tuh bisa ada di episode ya. Nanti silakan di search aja di atas episode apa namanya, ada aku anak kreatif, terus ada minuman minuman konseling, terus ada banyaklah kenakalan remaja, itu ada di situ semua. Materi yang disebutkan Om Niko yang masalah anak orang tua ini satu darah tapi tidak diperlakukan seperti keluarga, itu ada di situ. Monggo lanjutin. Oke, jadi tadi kan masalah saudara dan tidak saudara. Ada juga yang memang sesuai, ya nggak bisa dibilang sesuai juga sih. Ada yang saudara ya kayak anak sendiri, ada yang nggak saudara diasingkan gitu ya. Tapi kalau aku ngelihat dari banyak orang, terutama teman-teman dekat ya Om ya. Teman dekat ini kan bermacam-macam nih, ada yang punya masalah dan mereka mau cerita gimana dan kebetulan aku juga tahu hubungan mereka sama orang tua gimana asal muasalnya. Dan mungkin Om sudah tahu belum tentang aku sendiri dari Bunda? Ya sedikit sih. Karena kan tipikalnya bundamu kan kalau nggak tak tabuh, nggak untuk cerita ke masalah itu kan nggak bakal cerita. Iya, gitu. Jadi ya istilahnya kan dari hal-hal kayak gitu
aku jadi sadar gitu loh, ternyata ya sebenarnya tidak menjamin masalah hubungannya secara biologis atau gimana itu, tetapi lebih kepada orangnya sendiri. Iya. Itu. Nah, kamu kan dulu sempat namanya kamu juga sempat marah sama ayahmu juga kan? kan? Iya, sempat juga. Sempat di posisi itu juga kan? Nah, jadi karena waktu itu kebetulan kan ya aku sama adik sama bunda kan kita di satu kota ya, di Jogja inilah. Nah, ayah itu ada di Bengkulu. Iya. Nah, aku dulu juga sempat sama ayah kan di Bengkulu kan, Iya, 9 tahun iya. itu, 2009 sampai 18. Iya. Nah, kenapa ini kata divorce tadi ya? Nah. Itu pasti ada kaitannya sama broken home. Tuh. Iya, sangat lekat Sangat sebenarnya. lekat. Sangat lekat banget. Nah, jadi mungkin agak spill dikit nih. Tapi nggak perlu eksplisit ya Om ya, nggak perlu secara tersurat lah gitu, tersirat aja. Jadi karena beda tempat ini, mungkin istilahnya beda tempat, beda pemahaman kalau istilahku. Iya betul. Mungkin di Jogja bunda bilangnya begini, di Bengkulu ayah bilangnya begini. Nah, begitu ya kan. Iya. Nah dari situ kan dapat nih dua perspektif beda-beda. Tapi yang nyimpulin kan bukan ayah ataupun bunda. Dan Secara real ya, nyimpulan aku sendiri. Mana yang baik, mana yang benar, mana yang enak, mana yang tidak enak gitu ya. Iya. Nah, tahu dari situ kemudian bunda ngenalin mama waktu itu kan bulan April. Itu sampai inget ya. Inget dong. Iya anaknya. Iya. Aku tuh inget banget pokoknya kejadian yang penting di kehidupanku, orang-orang terdekat, bahkan sampai plat nomor mobil rental itu juga hafal semua. Iya. Pernah suatu hari, atau topik dikit ya, aku rental mobil nih di daerah Stadion Maguwoharjo ke timur, tempatnya recommended banget, mobilnya bagus-bagus. Aku nyewa 2 kali. Yang pertama Brio warna abu-abu, plat AB Sleman. Yang kedua Avanza plat B ujungnya URR, warnanya putih, kaca filmnya hitam. Detail sekali. Wah, betul sekali. Aku terus. rental ketiga nih habis itu, rental Sigra. Nah, aku berharap dapat Avanza tadi. Tak tanya sama paknya, Pak, kok Avanzanya yang plat B URR nggak ada. Nggak ada ya? Oh iya Mas, sekarang jadi buat latihan. Aku kira itu hal yang lazim ya, Bang. Ternyata yang punya rental bilangin, loh Masnya kok hafal? Iya kan nggak semua orang tahu dong. Iya. Mungkin dari hal-hal kecil aja digituin, apalagi hal-hal yang monumental yang berkesan banget ya. Iya. Jadi bulan itu dikenalkan sama sama bunda, mamah nih ke ayah. Karena aku maaf ya, mungkin dari gejolak-gejolak yang ada sejak aku kecil ya Om ya, udah paham gitu loh ini arahnya kemana gitu loh. Jadinya nggak kaget kasarannya kan. Ya mungkin ngomongnya dingin tapi tetap terasa sih ini. Iya. Nggak kaget. Nah kemudian bunda kenalkan mama itu dan bunda jelasin ke aku sama adik. Ini kenalinnya gini karena ini dan orangnya si mama itu gini. Pertama aku harus mikirnya adalah oke lah bunda bilang demikian, aku bilang oke, pasti kan karena anak ke orang tua nih. Tapi kedua aku juga mikir pribadiku sendiri. Ini mengenalin orangnya kayak gimana ya, tapi alasannya bagus kenapa gitu loh. Karena aku ingat banget bunda bilang sendiri dong, spill aja nih. Bunda itu nggak mau ayah itu sendiri. Karena ayah itu kan orangnya saking independennya, itu kalau nggak ada yang ngingetin, ya keterusan. Misalnya kondisinya nggak sehat nih, kerja udah tahu sakit, kerja terus ya nggak akan berhenti, tetap terus aja gitu. Berarti masih reasonable ya? Masih reasonable gitu loh, perlu ada yang dampingin. Nah, masuk akal nih alasannya. Terus yang kedua itu orangnya kayak gimana sih? Nah, ketemu langsung waktu itu. Aku sebenarnya bukan orang yang bisa baca pikiran atau baca isyarat gimana gerak tubuh itu nggak bisa ya Om ya. Dan ternyata waktu pertama kali ketemu dan pertama kali ngobrol-ngobrol nih, aku udah ngerasa nih, ini mamah ini kenal ayah, ya kenal ayah memperkenalkan diri juga sebagai orang. Nggak ada agenda, nggak ada apa segala macam gitu loh. Cuman kenal aja, kenal gini terus ya memang udah ada tujuan yang positif di situ. Dan aku ngelihat mamah ngelihat aku sama adik, itu bukan kita tuh sebagai ya ini cuman bagian dari ayah gitu loh, enggak, tapi ya melihat kita sebagai ini Niko, ini adiknya gitu kan, mereka ternyata gini jadi memahami, bukan sekedar bukan tahu aja gitu loh, bukan sekedar mengenal kulitnya tapi kenal isinya. Iya, kenal isinya juga iya. Dan akhirnya berjalan kenal
2018 Lebaran itu bulan Juni waktu itu ya. Kalau Iya. nggak salah, bulan Juni. Lebih kurang bulan Juni, betul. Aku sama Bunda disuruh ke Bandung untuk Lebaran di sana. Nah, kan aku sempat mikirnya kayak, aduh kalau udah disuruh kayak gini apa nggak ganggu nih? Maksudnya mungkin ayah sama mama aja gitu kan mau ini. Ternyata sampai sana ya kita langsung kesan pertama itu kayak udah pulang ke rumah, kayak mudik, bukan kayak memperkenalkan diri ke siapa-siapa enggak. Oh, bukan kayak menjadi seorang tamu. Iya, nggak kayak tamu ya, kayak iya, di rumah kayak iya, santai. iya, Waktu iya. itu kan masih ada yang dari mamah ya, almarhum. Iya, Waktu masih iya. ada. Ya, yang pun juga kayak apa ya? Kita kayak cucu rasanya. Ya kayak rumah. Kayak rumah. Jadi kayak pulang ke rumah ke sekian gitu loh masalahnya. Nah, kemudian berjalan itu dan seterusnya itu bulan Desember 2018. Itu kan aku kelas 3 SMA ya, Om ya. Betul. Kelas 3 SMA udah mulai nih musim cari kampus. Kampus. Nah, mau di mana. Waktu itu aku masih seneng, wah kepingin nih masuk sastra Jepang. Nah, ternyata mamah kan tahu nih di Universitas Pajajaran tuh kan bagus sastra Jepangnya. Nah, akhirnya sama Bunda aku disuruh Desember berangkat ke sana. Berangkat sampai sana juga enggak, karena waktu itu kan enggak ada ayah pertama. Ayah Iya, enggak ada iya. di sana, jadi cuman aku sama ini aja sama mama aja kan. Karena Iya. sana adik juga nggak ikut. Iya. Ya udah kita sampai sana. Ternyata kayak ya kembali kayak di rumah tadi rasanya. Jadi kayak pulang ke Bandung gitu kan. Iya, iya, iya. Terus tiba-tiba ayah itu datang surprise gitu loh. Mama tuh bilang, kita nanti ke City Trans nih, mau ngapain? Ya ada deh gitu kan. Oh. Ternyata ayah tuh tahu-tahu datang gitu kan, terus mau ngikut nemenin juga gitu. Nah itu di situ aku ngerasa ya ini berarti sudah nggak kayak sesuatu yang disettingan gitu loh. Iya, Nggak iya, kayak formal sekali harus gini-gini, enggak, ya udah kayak biasa aja. Dari situ aku udah kerasa, ini memang aku dianggap sebagai anak gitu. Dan aku bukan Cucu. dianggap sebagai cucu juga. Bukan dianggap sebagai istilahnya itu tamu. Terus kita maaf nih, nggak ada kayak gitu. Jadi udah semuanya open aja gitu kan. Desember terus kita jalan-jalan, aku sempat memutuskan mau ke Unpad Pajajaran tadi. Udah sip semua, udah disiapin semua. Nanti Iya, gini. iya. Udah direncanakan kan. Kembali ke Jogja. Nah, kembali ke Jogja itu ngasih tahu ke Bunda laporan nih gini. Oh iya, oke, udah semuanya green light gitu kan. Nah, kemudian bulan Februari itu SNMPTN Om. Iya. Alhamdulillah aku dapat SNMPTN waktu itu. Tapi waktu malam itu tiba-tiba Bunda bilang nih, nanti coba kita ini hitung biayanya kira-kira berapa nih di Bandung, kan di Bandung beda biayanya. Ya logis kan? Itu logis banget. Cet hitung. Nah, angkanya tuh kalau untuk aku lihat sekarang, karena aku ya sekarang kuliah di sini ya Om ya. Iya. Buat standar kuliah di sini fantastis gitu loh waktu itu. Ya bisa 2 atau 3 kalinya ya? bisa 3 kali, 4 kalinya. 4 kalinya. Nah, 4 kalinya. Oke. Nah, tapi kan aku paham pertimbangannya Bunda karena Bandung dan Jogja biayanya beda semua ya Om ya. Iya. Cuman waktu itu pun aku juga ngerasa ini kok fantastis banget kan. Iya. Nah, tapi kan ya Bunda bilang tolong sampaikan ke ayah. Karena di situ aku sebagai anak ya nanya Bunda dan nggak ada salahnya kan ngomongin Iya, juga. iya. Sampaikanlah ke ayah. Iya. Ayah kaget. Waduh, kok biayanya gini gitu kan. Dan kagetnya ayah pun aku juga paham. Paham, betul. Karena ya memang itu buat standar di sana cukup fantastis gitu kan. Nah, ternyata dari situ ada gejolak nih. Jadi Bunda nangkepnya ayah kayak nggak mau ini membiayain atau nggak mau aku kuliah di sana sebagainya kan. Iya. Jadi dianggapnya kayak ya dianggap nggak mau lah aku kuliah di sana gitu. Akhirnya sama Bunda aku disuruh udah kuliah di Jogja aja karena logis, karena Bunda takut aku di sana nggak dibiayain atau takut nggak ada yang nyupport, nggak ada yang ngurusin kan gitu kan. Iya. Nah akhirnya karena itu ya aku sebagai anak kan kejepit orang tua nih, ayah gini, Bunda gini, ya akhirnya aku ya bingung sendiri gimana. Terus mungkin karena kebawa emosi ya, waktu itu aku sempet ngeblokir kontaknya mama sama ayah gitu kan. Terus besoknya aku unblock. Nah waktu itu kan besoknya aku unblock karena dilematis banget kan. Iya. Terus habis itu ayah bilang, loh kamu kenapa kok sampai blokir ayah sama mama gini kan. Jadi nggak boleh kamu ini apa nih kayak gitu, kamu minta maaf sekarang ke mama gitu ya. Waktu itu manggilnya masih tante waktu itu karena kan belum pernikahannya. Nah terus aku kan bingung gimana kan, ngerasa bersalah. Aku bilang ke Bunda, Bun ini ayah bilang gini. Ya udahlah gitu. Akhirnya mulai dari situ
ya mulai kuat banget nih poin di mana aku berada, ya aku ngikutnya di sana. Ya karena aku di Jogja, aku ngikut bunda banget nih. Ya. Itu. Nah, kiblatnya ke bunda ya. kiblatnya ke bunda. Jadi apapun yang bunda bilang tentang ayah, itulah yang aku dengarkan. Walaupun mungkin dalam hatiku ada kayak beberapa hal yang aku rasa, oh nggak pas nih, nggak segitu tuh, iya, gitu. Nah, iya, nggak iya, pas iya. nih, gitu kan. Nah, berjalan waktu kayak gitu, bulan Mei itu, bulan Mei 2019 itu ayah sama bapak nikah, tapi nggak ngomong. Iya. Ketahuannya dari Facebooknya kakak iparnya ayah, gitu kan. Oke. Tapi sebenarnya aku pribadi om, nah ini mungkin aku belum nyebut ya. Sebenarnya karena ngelihat udah divorce tadi dan karena ngelihat alasan bunda yang masuk akal tentang ayah harus ada yang nemenin, reasonable ya. itu sebenarnya sejak pertama kali ketemu mama aku udah berharap nih, ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Oke. Justru malah aku berharap ini Kamu jadi. berharapnya gitu ya? Iya, berharap jadi Oke, karena juga aku ngelihatnya ya ayah itu pertama-tama bunda udah ngambil keputusan yang benar, bantuan yang benar. Ayah itu ini dihadapkan dengan orang yang benar juga gitu loh. Oh Nah, iya. itu Iya, dari situ bulan Mei nikah tadi ketahuan. Awalnya bunda kecewa nih, loh harusnya anaknya ininya diajak dong, minimal anaknya lah gitu loh. Aku dalam hatiku juga ngerasa kecewa kan om, ya harusnya diundang. Tapi di satu sisi mission accomplished, misi sukses. Kenapa itu? Karena akhirnya harapanku tercapai kan om. Mudah-mudahan hubungan antara ayah dan aku terjadi. Nah, iya, ternyata iya. beneran itu. Nah, di situ berjalan lah. Dan memang komunikasinya waktu itu kita masih putus sambung ya om ya. Iya. Kan itu 2019 tuh nikahnya. Iya. Nah 2019 kuliah jalan, oke lah berjalan kuliah, terus masih nanya-nanya gini. 2020 kan pandemi tuh om. Iya, Pandemi, Maret. Maret itu Bulan pandemi. Dan kebetulan bunda sakit. Nah bunda sakit itu kan keadaannya memerlukan di mana komunikasi antara Jogja dan Bandung ya kita bilang. Jogja dan Bandung udah harus pulih nih. Karena keadaannya agak genting, terutama untuk aku sama adik. Iya. Jadi bunda ngelihatnya kayak ini sudah waktunya waktunya kembali semua seperti semula normal gitu kan. Nggak mentingin ego pribadi lagi. Nah iya nggak mentingin ego pribadi, dan memang ayah sama mama juga menanggapinya ya, maksudnya ya dengan bijaksana gitu. Waktu itu semua orang bijaksana lah, bunda juga bijaksana, ayah sama mama bijaksana. Jadi ya semuanya kembali membaik walaupun bertahap. Nah terus waktu bunda sakit itu kan, aku sebenarnya pengen ke Bandung nih. Iya. Tapi apa tujuanmu pengen ke Bandung? Tujuanku pengen bukan pengen ke Bandung, malah disuruh ke Bandung sama bunda. Oke. Sama bundamu malah disuruh ke Bandung. Oke. Terus untuk berbicara dan sebagainya kan om. Bicara untuk apa? Ya bicara untuk tentang gimana ke depannya, terus tentang kemarin ya pokoknya kayak klarifikasi dan sebagainya lah. Iya. Membenahi. Iya. Nah ternyata kan kondisi bunda pas sakit gitu tuh, aku nggak tega kan om. Iya. Ya udah. Apalagi kondisinya adikmu waktu itu masih SMP. Masih SMP, kan aku nggak tega nih ninggalin bunda sendirian dan sebagainya. Terus juga ternyata ayah atau mama itu nggak bisa ke Jogja karena almarhum eyang dari mama itu juga sakit. Ya. Ternyata sakit kanker itu dari lama. Nggak kantong kering ya? Bukan kantong kering. Waduh, jangan om. Jangan kalau kantong kering. Kalau kantong kering mah itu penyakit mahasiswa akhir nah, bulan ya. Iya. Kalau aku malah awal bulan om. Oh awal bulan. Iya. Enggak pertengahan bulan. Okay. Akhir bulan masuk nih. Awal bulan masih sejahtera. Begitu tengah-tengah, aduh. Awal bulan masih sejahtera sama bayar cicilan-cicilan dikit. Tapi alhamdulillah gak ada cicilan. Ya maksudnya cicilan kos, cicilan apa gitu. Oh iya benar-benar. Kamu itu kan aku nggak ngasih contoh cicilan-cicilan anak-anak yang punya pinjol itu. Nah, itu loh. Aku kepikirannya itu karena cicilan sekarang asosiasinya sama pinjol. Oh, oke. Itu dia. Berarti kita rubah lagi. Oke. Iya, lanjut. Jadi ternyata nggak bisa juga karena sakit, dan oke lah logis semua gitu loh. Ya mungkin aku memutuskan nggak berangkat itu karena logika aku adalah orang sakit nggak bisa ditinggal. Ya. Begitu juga dengan ayah sama mama, orang sakit nggak boleh ditinggal. Ya. Kan itu tuh. Ya. Oke, berjalan. Udah, oke nih. Berjalan terus, jadi akhirnya nggak bisa ketemu lah ya, tapi komunikasi tetap jalan. Iya. Nah, waktu bunda meninggal, itu ayah sama mama juga langsung respon, nanya gimana gitu kan kabarnya. Tapi belum bisa kesini ya? Belum bisa kesini karena ya eyang juga sakitnya high risk kan om. Itu kan pandemi tuh. Iya. Orang kanker dan pandemi itu dua hal yang sangat berdekatan dengan maut. Dan maut kaitannya, sangat morbid lah gitu istilahnya. Nah, aku mikir ya oke lah logis gitu kan.
Nah, waktu itu kan setelah Bunda meninggal, sesuai pesan Bunda sebelum meninggal kan yang ngurusin aku itu Bude sama Pak D. Oke. Bude sama Wasiatnya Pak D gitu ya. Ya, wasiatnya gitu. Bude sama Pak D sesuai dengan apa yang dikatakan dan mereka tulus dalam hal itu. Mereka menanyakan, ayahmu gimana gitu kan. Terus Karena kan Pak D Bude mikirnya kamu masih punya orang tua nih. Iya, kebetulan ayah sama mama nggak kesini, nggak datang, dan pemakaman memang nggak bisa datang karena ya pertama mendadak dan kedua kan high risk kan itu. Bentar, kalau namanya orang meninggal itu dikasih ini malaikat mana-mana mesti udah diacarani. Iya sih. Kalau namanya orang mendadak itu meninggal ya wajar toh. Iya. Iya, nggak bisa beli tiket ya nggak apa-apa. Nah itu dia. ini baru awal aja udah kerasa ya, udah mulai naik nih. Udah mulai ngetrol kan. Nah jadi meninggal itu nggak bisa datang ya sudah gitu kan. Kemudian ayah sama mama itu bilang, nanti kamu kuliah lanjutin, tapi adikmu kuliah sekolah di Bandung. Pindah. Okay. Mungkin kalau kita narik kembali cerita sebelumnya yang sempat lost kontak, kemudian nggak ada datang ke Jogja segala macam, tiba-tiba minta ke Bandung, kan kayak loh kok tahu-tahu gitu, kan rasa kayak gitu kan. Tapi ya kalau di satu sisi memang karena keadaannya demikian logis. Nah, nah terus betul. Bude sama Pak D tentu mereka nggak ngasih, karena kan ya wajar banget dong, mereka belum begitu kenal sama mama ya kan, walaupun kenal ayah tapi kan belum kenal mama, dan juga dari divorce itu kan mereka mungkin memikirkan ayahmu gimana ya perspektifnya dia, atau apa sih yang terjadi gitu kan, takutnya nanti sampai sana gimana gitu, urus malahan atau gimana gitu kan. Walau yang sebenarnya itu kalau misalnya bunda masih ada, misalnya ayah bilang kayak gitu, bunda pun mungkin akan ngasih. Karena bunda sendiri sudah mengerti kan, kalkulasinya. Bunda kan orangnya sangat perhitungan ya om ya, perhitungan banget ya om ya. Pokoknya perhitungannya bukan perhitungan yang cuman angka materi enggak, tapi juga nanti orang itu secara emosional gimana, secara hubungan gimana. Nah kalau bunda kan sudah pasti akan mengatakan oh iya nggak apa-apa, bagus gitu kan. Nah kalau Budi sama Pak D karena mereka belum paham, dan juga kan waktu itu aku nggak cukup waktu untuk menjelaskan semuanya ya om ya. Dan mungkin kasarannya nggak akan ada gunanya juga, karena memang paling bagus itu melalui pembuktian nyata atau lihat sendiri langsung. Nah Budi sama Pak D kan mungkin belum paham, dan mereka mungkin sudah dapat kesan pertama negatif itu pemakaman itu nggak datang mungkin ya. Mungkin dari situ. Kok orang dikatek nih. Iya, terus mereka juga tahu masalah yang dulu sempat lost kontak itu, sempat yang blokir sama nggak jadi kesana itu. Nah, oke lah, Bude sama Pak D bilang tidak. Nah, aku kan bingung nih. Logikanya adalah anak itu terutama sama orang tua itu hubungan utama ya om ya. Nah, masa sama Bude Pak D tak utamain gitu kan. Tapi di satu sisi juga aku mikirnya adalah ya sebenarnya Bude sama Pak D khawatir logis juga. Dan ayah sama mama minta pindah juga logis. Alhasil apa? Alhasil aku harus ya menjelaskan kedua-duanya, dan tetap harus menjalankan prinsip di mana aku berada, disitulah aku mengikuti gitu. Dalam hal itu Bude sama Pak D memang sebagai orang tua kedua karena sudah sesuai amanah bundamu gitu. Tapi bunda mengamanahkan apabila terjadi apa-apa sama bunda ya ke Bude sama Pak D itu bukan berarti 100% lepaskan hubungan dari ayah mama, enggak. Tapi ya mereka yang akan ngurusin mereka. Karena yang paling dekat mungkin. Paling dekat. Nah, itu karena kan Bude sama Pak Demu kan kebetulan kan rumahnya juga nggak jauh ya. Dari apa? Peringosan waktu itu ya. Nah, kan itu juga termasuk menurutku jalannya agak dekat sih. Iya, dekat. Dan juga memang yang paling dari kita kecil sampai kita waktu itu sering interaksi kan sama mereka juga. Jadi teman jalan, main, dan kan sama Bude Pak D kakak-kakak waktu itu. Nah, aku itu sempat mikir, ya aku di Jogja nggak enak juga karena aku kepikiran misalnya aku langsung main kabur aja kan kesannya jelek dong. Kabur tuh dalam kutip loh, bukan berarti emang kabur, tapi kan emang logis mau ke Bandung ketemu orang tua, tapi ya karena banyak keluarga dari bunda yang kebetulan belum ketemu langsung sama mama ya kan, sama ayah juga kan. Jadi ada underestimate juga. Nah, terus ada pressure juga di situ, ada tekanan tentang ya aku harus harus gini harus semuanya harus runtut, terus harus logis buat mereka semua gitu kan. Walaupun sebenarnya yang lebih ngerti di situ kan aku hitungannya. Iya. Nah, karena yang bisa menjelaskan juga kamu, karena kan yang paling gede kan kamu. Adikmu waktu itu masih
Iya, masih ngikut lah. Nah, adik itu juga karena sangat wajar, adik kan kebawa suasana, emosi dan sebagainya. Iya, Ya, yang dia perhatikan adalah almarhumah. Iya, nah jadinya gitu akhirnya aku bilang ke ayah, oh ini di Jogja kita udah punya rencana lain nih. Sebenarnya sih kalau rencana lain waktu itu ya rencananya hanya melanjutkan di Jogja sini kan. Karena waktu itu kan yang ngurusin aku sama adik kan Bude, Pak De sama saudara-saudaranya Bunda gitu kan. Ya. Baik secara moral maupun material waktu itu. Ya. Karena juga ayah sama mama kan untuk material mungkin nggak bisa sebesar itu karena pertama kankernya Eyang dan kedua itu non BPJS. Kalau orang mikir pengobatan gratis pasti mikirnya BPJS kan, atau asuransi. Nah itu tidak, dan logis banget dong kenapa kok walaupun harus bayar sekian tetap dilakukan, karena kan ya pertama itu orang tua gitu kan. Dan yang kedua orang tercinta gitu ya. Dan ketiga ya memang nyatanya untuk pengobatan itu perlu mengeluarkan biaya sekian banyak gitu kan. Itu. Tapi bukan berarti mereka nggak sama sekali ngasih ke kita loh. Nah itu. Akhirnya kayak gitulah. Ayah sama mama juga kecewa, aku sangat paham. Oh iya, karena seharusnya ikut orang tua kok malah ikutin orang lain gitu kan. Awalnya kan cuman gitu aja. Nah lama kelamaan nih Bude sama Pak De mereka mungkin was-was gitu kan, karena kok kayak gini terus tiba-tiba gitu, mereka makin curiga. Lah mereka akhirnya sampai tingkat dimana mereka sudah bisa mengasumsikan. Kalau mengasumsi disimpan sendiri nggak apa-apa ya, masalahnya asumsinya disampaikan ke aku sama adik. Lah kalau aku sendiri kan ya nggak mempan dong. Iya, karena kamu sudah karena kamu tahu apa story-nya. Iya, tahu persis gitu loh. Iya. Oke lah, aku mungkin cerita ke Bude sama Pak De, aku kecewa ayah sama mama tuh kayak gini gitu kan. Tapi bukan berarti aku ngompor. Niatnya tuh aku ya sewajarnya kayak ya sebagai orang tua kedua aku menyandarkan diriku pada mereka, cerita sebagainya. Lah kalau adek kan mereka mengasumsikan sesuatu, adek kan memahaminya mentah. Oh itulah mereka. Nah, adekku karena kan nggak melihat dari proses yang sudah kamu lalui. Iya, dan dia memang masih dalam tahap dimana dia sebenarnya hanya perlu mengembangkan diri gitu loh, belum sampai pikirannya sana kemari, apalagi broken home masa baru SMP udah disuruh pusing gitu kan capek juga dong gitu. Dan bukan jatahnya kan. Ya memang kadang terjadi di semua orang dengan semua rentang usia, tapi kan sewajarnya tidak gitu kan. Sewajarnya enggak, betul. Nah, kemudian asumsi-asumsi itu makin kuat kan. Nah, kalau aku pribadi kan mikirnya loh kok kayak gini gitu kan, kok gitu-gitu. Terus akhirnya ya sudah aku ngomong sama ayah kan tentang nanya kabar segala macam. Tiba-tiba ayah bilang gini, Mas kamu coba ke Bandung karena ada yang mau dibicarakan nih. Lah ayah kan ngomong kayak gitu kan. Oh iya. Ngomong kayak gitu kan berarti sesuatu yang serius banget nih. Penting banget gitu loh. Entah itu untuk klarifikasi atau apa, tapi aku juga nyatanya tuh sadar kalau itu sesuatu yang apa ya, ini tuh harus bener-bener serius tentang hal ini gitu loh. Harus didengarkan, harus dibicarakan gitu kan. Ya sudah. Aku bilang sama Bude sama Pak De, Bude, Pak De, ini aku mau ke Bandung karena kemarin ayah bilang ada yang mau dibicarakan gitu kan. Itu kan sebenarnya aku menyampaikan dengan terus terang itu bukan sebagai alasan supaya dibolehin, tapi lebih kayak menyampaikan sebenar-benarnya ini urgent gitu loh. Aku bilang kayak gitu. Nah Bude sama Pak De bilang gini, sebenarnya Bude sama Pak De itu sangat peduli dengan kalian gitu kan, dan khawatir kalau misalnya di jalan ada apa-apa atau nanti misalnya kamu ketemu sama ayahmu sama mamamu ada rasa kecewa dan sebagainya gitu kan. Nah aku mendengar itu tuh sebenarnya tersentuh karena ya memang itu logis dan itulah bentuk kepedulian. Tapi kemudian dilanjutkan dengan ini, tapi kalau misalnya kamu mau berangkat ke sana tetap ya sudah terserah, monggo. Tapi kan kata terserah di situ kan rasanya sangat waduh, konsekuensinya gede banget nih. Apalagi kan aku tidak menganggap Bude dan Pak De itu hanyalah Bude Pak De semata. Di situ aku memang menyandarkan diri pada mereka dengan sepenuh hati. Nah, itulah dari situ muncul dilema tentang ya akhirnya kembali lagi tadi di mana aku berada di situlah aku mengikuti. Nah, itu dia. Tadi itu sedikit cerita dari Om Niko ya yang mungkin sudah apa ya, istilahnya bisa kita ambil kesimpulan bahwa tidak selamanya anak broken home itu broken. Nah itu dia. Gitu? Nggak selamanya broken dan kita tuh masih punya apa ya? Ya semua orang tuh punya kesempatan untuk berpikir gitu loh. Ya. Apalagi tadi ya menarik banget loh antara almarhumah bundamu sama malah mencarikan calon buat ayah yang sekarang kan gitu toh istilahnya sudah disiapkan. Terus gini pertanyaanku. Adikmu kepiye? Adikmu kan cewek. Iya. Gue kepiye perasaannya? Gimana perasaannya?
perasaan menghadapi situasi seperti ini Iya, ya. Om, ya? iya. Ya tadi kan dirimu pernah out of the record ya. Tadi dia bilang katanya memang adik antara siap dan nggak siap. Iya. Nah, sekarang gimana kondisinya? Kalau untuk sekarang Ade itu alhamdulillah ya seperti keluarga pada umumnya. Ya ada bapak, ibu dan anak. Nah, Ade itu sebelum sekarang ini itu sempat merasa dia itu agak Insecure? insecure, agak disconnected dan dia merasa dirinya ini hanya sebagai tamu walaupun tidak dianggap demikian, Om. Oke. Iya, Itulah alasannya kenapa waktu belakangan kemarin kamu sering pulang Bandung. Ya, aku sering pulang balik Bandung itu selain karena bapak juga sakit, jadi harus Ayahmu nganterin, sakit, betul. ayah sakit. Itu juga untuk mantau adik juga sebenarnya, Om, gitu loh. Karena sebenarnya adik itu di matanya ayah sama mama itu apa ya? Ya ayah sama mama tuh nggak ada niat apa-apa gitu loh. Memang istilahnya itu ya adik gitu loh, maksudnya anak gitu kan. Cuman kadang adik itu masih karena kebawa gejolak masa lalu yang harus tertekan sana sini terus bingung mau gimana dan sebenarnya kan adik karena masih kecil juga dulu ya. Waktu masih SD SMP lah dia sadar tentang perceraian itu, divorce itu. Nah, dia itu masih nggak ngerti divorce tuh kayak gimana sih. Karena kan biasanya gambaran divorce tuh pisah. Nah, pisah tuh kalau ketemu Seperti sama apa? ayah, ketemu sama ayah tuh gimana atau ketemu sama adik gimana. Ditambah lagi waktu tadi yang kejadian setelah bunda meninggal itu kan adik jadi tambah bingung lagi nih. Loh, Aku mau sama siapa? aku mau sama siapa? Iya. Terus ternyata ayah salah ya. Jadi gimana ya ayah nih, terus mama nih gimana ya kok kayak gitu kan. Kemudian dia dipertemukan langsung, dihadapin langsung dan hidup bersama langsung. Kan pasti dia kepikiran nih. Yang dulu masih kebawa. Aduh, kemarin katanya kan ayah tuh nggak gini. Kemarin mama katanya Gini. Itu jadi kebawa di dia, sedangkan dia ketemu sama keadaan yang sebenarnya baik-baik aja. Tidak seperti yang dia Tidak pikirkan. seperti yang dia pikirkan dan tidak seburuk itu nyatanya memang. Alhasil Ade itu masih dilema dia. Sebenarnya masih transisi ya berarti. masih ya? transisi. Oke. Jadi Tapi sudah menuju yang lebih baik dong. alhamdulillah sudah dan sudah sangat baik. Sudah sangat baik ya. Waktu saat itu sebelumnya itu mama sama ayah itu malah istilahnya apa ya? Lebih ke mama ya. Mama itu nanya-nanya ke aku. Ini si adik gimana ya? Dia tuh gimana. Ya mama jelasin keadaannya apa, kondisinya apa, terus adik itu gimana. Nggak ada di situ mama menunjukkan kayak Benci, kemarin udah nggak dikasih suka. tahu gini, maksudnya nggak ada. Tapi mama lebih ke sadar Gimana sih jalan keluarnya? Jalan keluarnya gimana nih? Karena kan juga ya apa itu tuh kayak memberi isyarat mama tuh udah paham sebelumnya kondisinya gimana dan adik itu lagi bingung. Nah, dia perlu orang yang bisa dipercaya Mendampingin. langsung mendampingi adik gitu. Nah, karena walaupun ayah itu dari dulu dekat sama adik, cuman kan sempat ada jarak berpisah Betul. berapa lama itu kan. Alhasil ya mau nggak mau yang bisa cuman aku gitu. Mungkin nggak bisa bilang bisa banget nggak sih, cuman setidaknya adik itu terdorong gitu. Ya terdorong untuk normal lah. Normal lagi, ya mungkin harus dikasih tahu sebenarnya ya ayah sama mama itu ya memang sudah niatnya baik dan sebagainya. Bahkan sampai pernah aku bilang ayah sama mama itu udah nggak punya niat-niat yang khusus banget atau agenda apa nggak ada. Ya memang kita hanya melanjutkan hidup dan kita sebagai anak ya disayangi oleh orang tua. Nah, Iya, seperti itu aja. Iya. Berarti menormalkan dengan menormalkan di dalam kondisi yang sedang tidak normal. Nah itu dia. Iya toh. Nah ini gini nih, Ko. Untuk closing statement aja ya. Iya. Jadi pesanmu buat teman-teman yang mengalami divorce, terutama anak-anak korban divorce, itu apa, Ko? Jadi divorce itu pastinya melibatkan kedua orang tua nih. Iya. Nah, kedua orang tua nih kan punya pikirannya masing-masing. Iya. Begitu juga dengan kita sebagai anak. Iya. Nah, oke lah kita bisa menerima pemikiran ayah atau ibu kita. Tapi kita juga harus punya pemikiran kita sendiri. Yap. Dan itu tidak harus melawan atau tidak menerima keadaan, tapi lebih ke berpikir kritis. Oke. Nah, dan itu manfaatnya apa? Kedepannya nih, misalnya kita juga sudah diberi kesempatan sama Allah untuk berkeluarga nih, dapat calon yang baik dan sebagainya atau yang mungkin idaman kita nih. Iya. Nah, kita tuh paham bagaimana caranya menghadapi keadaan, misalnya keadaan yang tidak kondusif atau bagaimana, Ya. itu kita jadi mengerti juga. Betul. Dan juga kita kalau sudah punya anak nih, kita sadar kita tidak akan mau anak kita tuh mengalami hal-hal buruk yang kita alami. Oh Nah, ya. itu makanya kalau saya sih aku suka bilang apa? Ending the cycle. Cycle-nya tuh cycle yang nggak bagus ya, bukan cycle Iya, yang iya. bagus. Iya, Yang iya. harus di end cycle-nya adalah perselisihannya gitu loh. Oh, Karena tanpa iya. disadari broken home itu walaupun orang tua tidak berniat, anak itu pasti kena dampaknya.
Itu. Betul. Jadi anak itu kayak semacam kanebo ya. Iya, jadi kayak kanebo. Jadi kayak kanebo, dia maunya membuang yang jelek, mau membuang air yang keruh, ternyata di dalamnya juga sudah tertanam. Iya, sudah tertanam itu. Mau diperas sampai gimana tuh masih ada di situ. Di situ. Belum lagi kalau dipakai ngelap-ngelap yang udah bersih malah pakai itu pakai kan. yang kotor lagi. Pakai yang kotor lagi. Nah, itu nyebar itu cycle-nya ya itu. Oke. Jadi itu tadi ya pesanmu ya. Jadi ini menarik sekali loh kok. Artinya gini, di podcast kali ini kamu menceritakan dari sudut pandang yang lain. Dari sudut pandang orang yang memandang sinis tentang apa tuh namanya tadi? Divorce. Iya. Jadi orang itu memandangnya pasti anak udah broken home nih. Ternyata kamu enggak gitu loh. Dan aku bertemu sama Niko di kondisi yang hampir dia jadi adikku hampir. Wah, itu bisa satu episode sendiri tuh. Aku kan bilang hampir. Makanya ya tapi maksudnya gini, sekarang dia tetap jadi adikku lah. Karena kita sepakat apapun kondisinya kamu tetaplah adikku, gitu kan. Apapun kondisinya kamu tetaplah adikku. Walaupun dia manggil aku om, manggil aku apa, whatever, tapi dia tetaplah adikku. Jadi apapun itu kondisinya, family is family, gitu aja. Nah, terlepas dia hampir jadi atau tidak itu tadi, itu urusan yang lalu kan. Pas itu kan udah pas ya, pas tense lah. Tapi intinya dia tetap menjadi bagian dari cerita yang tidak akan pernah hilang. Gitu aja sih. Tapi ya itu tadi, makasih loh kok sudah mau berbagi. Tapi besok kita cerita lagi ya. Sebenarnya apa ya? Ini teman-teman semua ini sebenarnya perdana loh aku ikut ini podcastnya Om ya. Tapi apa ya, ini jadi kayak mind changing sama bisa membuka pikiran, bisa membuka hati. Sebenarnya kayak asik juga sebenarnya. Awalnya kayak aduh mau ngomong apa ya, terus kepikiran aduh enak ya ngomongin, tapi lama-kelamaan ya sebenarnya ini kesempatan buat apa ya buat membuang semua keluh kesah ya, dan juga sharing-sharing juga gitu sih. Enggak sih, sebenarnya habis ini terus nanti kamu ketagihan ini. Sumpah nih, aku udah berkali-kali loh ya podcast orang yang podcast sama aku tuh jadi kayak orang minum itu loh, kayak ganja. Jadi candu. Ini kalau nanti habis ini ada yang nagih lagi ya nggak apa-apa sih. Aku malah berterima kasih karena makin banyak materi yang aku punya. Siap. Makasih ya kok ya. Oke, makasih banyak juga untuk teman-teman. Nanti silakan follow ya, di follow, terus di subscribe juga di Pogo, di Noise ataupun di Spotify. Semoga nanti bisa menjadi pengalaman yang baik untuk teman-teman semua untuk dipelajari dan dikritisi supaya teman-teman jadi insan yang lebih baik. Sekian dari kita, gua Eko, gua Niko. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Aku selalu banyak kurangku, tak letihku mencoba, selalu berusaha memantaskan diri.